Di sini saya akan mempresentasikan materi semester 1. Akan dimulai dari komunikasi. Komunikasi adalah pesan antara dua pihak, yaitu pengirim dan penerima. Eh, metode metode komunikasi yaitu simplex, yaitu komunikasi yang dilakukan secara satu arah. Maksudnya pengirim tidak perlu menerima respon dari penerima tujuan. Half duplex yaitu komunikasi yang dilakukan dua arah. Maksudnya penerima akan mengirim file ke penerima dan sebaliknya. 3. Full duplex. Full duplex full duplex full duplex yaitu komunikasi yang dilakukan dua arah. Maksudnya mengirim ke penerima. Tidak tidak sama seperti tidak sama seperti tidak sama seperti half duplex yang bisa mengirim secara bergantian, tetapi full duplex bisa mengirim secara bersamaan. Sebenarnya selanjutnya akan ke materi terminologi. Terminologi sebenarnya memiliki 3 yang sering dibahas, yaitu LAN, WAN, dan MAN. LAN adalah Local Area Network. Jaringan yang cukup sempit biasanya diaplikasikan di sebuah gedung atau kampus yang bahkan sampai beberapa kilometer. MAN, Metropolitan Area Network. MAN digunakan untuk area lebih luas daripada LAN. Why? WAN selain terdiri dari media transmisi, juga memiliki banyak switching node atau router yang saling terkoneksi. Selanjutnya akan ke materi OSI. OSI memiliki 7 layer, yaitu aplikasi, presentasi, sesi, transport, network, data link, dan fisik. Selanjutnya ke TCP/IP. TCP/IP memiliki 5 layer, yaitu aplikasi, transport, internet, network, dan physical. Selanjutnya akan ke materi enkapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu proses yang menyembunyikan atau memproteksi suatu proses dari kemungkinan intervensi atau penyalahgunaan dari luar sistem, sekaligus menyederhanakan pengguna sistem itu sendiri. Akan mempresentasikan perbaikan network atau jaringan. Juga membuat jenis satu paket data jaringan menjadi jenis data lainnya. Proses enkapsulasi berbeda-beda dalam tiap layernya. Yaitu awalnya data dibuat ketika memulai proses pengiriman data turun melalui aplikasi layer yang bertanggung jawab dalam pertukaran informasi dari komputer ke jaringan. Kemudian data diteruskan ke layar presentasi, yang mana layar ini bertanggung jawab dalam menentukan apakah ia perlu untuk melakukan enkripsi terhadap request ini ataupun itu ke bentuk lain dari translasi data. Jika proses sudah lengkap, selanjutnya ditambahkan informasi yang diperlukan, lalu di-forward ke sesi layer 5. Yang mana layer ini akan memeriksa apakah aplikasi merequest suatu informasi yang memverifikasikan layanan yang direquest itu pada server. Setiap informasi yang akan dilewatkan ditambahkan header setiap turun satu layer. Namun pada pemrosesan layer 5, 6, dan 7 atau sesi, presentasi, dan aplikasi,
terkadang tidak diperlukan adanya header. Ini dikarenakan tidak ada informasi baru yang perlu diproses. PDU merupakan proses-proses pada setiap layer dari mode OSI pada setiap layer. Pada proses juga terbentuk bentuk baru. Sampelnya data itu ditransfer memastikan bahwa ia mempunyai suatu koneksi yang sudah tepat dengan server yang memulai proses dengan mengubah informasi itu ke bentuk segmen. Selanjutnya segmen tersebut diteruskan ke network layer. Di sini diterima segmen-segmen tadi dan ditambahkan alamat network untuk stasiun yang merequest alamat network untuk server yang akan direquest. Lalu segmen-segmen tersebut akan diubah menjadi paket-paket. Kemudian layer network membuat header network, di mana di dalamnya terdapat juga alamat layer network, dan ditempatkan L4 PDU di baliknya, dan terbentuklah L3 PDU. Kemudian paket-paket tadi dilewatkan ke data, dan paket-paket tadi diatur dan kemudian akan dibungkus lagi ke dalam individual frame. Salah satu contoh dalam pemesanan ini adalah memberikan alamat MAC tujuan dan MAC address. Sumber dan kemudian informasi disebut digunakan untuk membuat trailer, dikarenakan suatu paket dapat dikirimkan trailer sampai data di layer fisik. Informasi akan dibawa dari source menuju destination. Karena fisik layer tidak mengenal frame, ia akan melewatkan informasi itu ke bentuk bits. Ya, tidak terjadi penambahan header pada layar ini. Layar fisik ini berhubungan dengan perangkat keras. Akhirnya bit-bit tersebut nantinya akan disinkronisasi dan kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang berupa tinggi rendahnya tegangan dan selanjutnya ditransmisikan melalui bandia. Pada tiap layer terdapat LSPDU, Layer and Protocol Data Unit, di mana merupakan bentuk dari byte pada header trailer pada data. Pada tiap-tiap layer akan membentuk data baru yang setelah dilakukan proses enkapsulasi lalu dikirimkan ke server, dan server akan melakukan proses tadi secara terbalik, yaitu fisik ke aplikasi. Proses ini disebut dekapsulasi. Protokol. Maaf. Terlalu semangat. Protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol memiliki jenis-jenis, yaitu HTTP, Gopher, FTP, SSH, dan Telnet. Selanjutnya akan ke headshaking. Headshaking merupakan proses negosiasi otomatis yang sama secara dinamis, menentukan parameter dalam pembentukan kanal komunikasi antara dua entitas normal sebelum komunikasi melalui kanal dimulai. Contohnya, ketika sebuah komputer berkomunikasi dengan perangkat lain seperti modem atau printer yang perlu melakukan headshake untuk membuat sambungan. Selanjutnya, metode akses.
suatu jaringan dalam LAN dapat digunakan untuk suatu. Mohon maaf tadi ada suara anjing jadi berisik. Saya ulangin lagi. Metode akses suatu jaringan dalam LAN dapat digunakan untuk suatu simpul untuk berhubungan dengan simpul lain. Jangan menghubungkan antara simpul dengan yang lain dinamakan metode akses. Ada beberapa metode akses yang perlu digunakan jaringan. Antara lain CSMA-CD atau Carrier Sense Multiple Access atau Cohesion Detection. Mempunyai cara kerja sebagai berikut. Semua simpul dalam jaringan yang hendak berhubungan dengan simpul lain saling berhubung untuk mendapatkan saluran yang dihendaki. Terus token bus. Metode akses token bus mempunyai cara kerja sebagai berikut. Dalam pengiriman data dalam token bus akan ditentukan hak pengiriman informasi dengan cara memberitahukan secara khusus untuk hak ini kepada simpul yang bersangkutan. Hak pengiriman data akan ditentukan menurut tuntutan tertentu tersebut dari satu simpul ke simpul lain. Dan untuk menentukan kepada simpul tersebut digunakan sebuah token. Setiap simpul akan memegang token tersebut untuk jangka waktu tertentu. Token ring. Metode token ring mempunyai cara kerja. Metode akses seperti metode akses dengan token ring hampir sama dengan token bus. Namun dalam metode akses dengan cara token ring dilakukan dengan mengedarkan token ke suatu simpul di dalam jaringan ring. Selanjutnya akan